Salam. Perkenalkan, nama saya Merisa Francisca Welsi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Gereja Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang. Nah, Gereja Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang didirikan sebagai respon atas pertumbuhan jumlah umat Katolik di kawasan Sungai Durian dan kebutuhan akan pelayanan pastoral yang lebih optimal. Sebelum berdiri sebagai paroki, komunitas Katolik di Sungai Durian merupakan bagian dari Paroki Kristus Raja Katedral Sintang dan hanya berstatus sebagai kring atau lingkungan. Meski demikian, umat di lingkungan ini secara rutin mendapatkan pelayanan misa mingguan yang dilaksanakan di aula sekolah Kepandaian Putri Kartini atau sekarang disebut sebagai SMK Kartini. Nah, karya pewartaan misi di kalangan suku-suku Dayak di daerah pedalaman Kalimantan Barat mengalami masa-masa yang tak menentu. Dengan demikian, untuk mengunjungi pemukiman masyarakat, Pastor Stal menyusuri Sungai Kapuas sampai Semitau, Seberuang, dan Kantu. Kondisi ini timbul karena jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui dengan transportasi air, serta kondisi-kondisi lainnya yang turut memperparah keadaan dan keterbatasan tenaga iman. Maka karya penginjilan bagi suku-suku Dayak di pedalaman ditunda sampai dengan tahun 1888 sampai 1889. Namun seiring waktu, jumlah umat semakin bertambah dan kebutuhan akan tempat ibadah yang memadai pun meningkat. Pada tahun 1975, atas swadaya umat dan dukungan para suster SMFA, berhasil dibangun sebuah gereja sederhana di kompleks SMK Kartini. Namun, perkembangan umat yang pesat membuat gereja tersebut tidak lagi cukup. Oleh karena itu, pada tahun 1979, Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian resmi didirikan sebagai pemekaran dari Paroki Katedral Sintang, menandai awal berdirinya paroki baru yang berpusat di Sungai Durian, Kapuas Kanan Hulu, Kota Sintang pada tahun 1994 di bawah kepemimpinan Pastor Franz Jansen. Dibentuk panitia pembangunan gereja baru yang lebih besar di Mungguk Serantung. Nah, gereja baru ini mulai digunakan pada tahun 1995 dan mampu menampung sekitar 1.500 umat. 8 pilar utama gereja ini melambangkan 8 kring atau lingkungan di Paroki Maria Ratu Semesta Alam saat itu. Pastoran terasa terlalu jauh dari gereja dan umumnya pun semakin tua. Karena itu, MGR Agustinus Agus merencanakan pembangunan pastoran baru sekaligus direlokasikan ke dekat gereja. Tahun 2007, dimulai pembangunan pastoran baru di Komplek Wisma Yerusalem, bekas Komplek PGAK yang kini menjadi Komplek SMP Pancastia II. Pastoran yang lumayan megah ini diresmikan pada tanggal 19 Juni 2007. Paroki ini dipimpin oleh 2 orang pastor misionaris domestik, yaitu Pastor Nata Wijaya, seorang imam diosesan dari Kusupan dan Pasar Bali, dan Pastor Franz Jansen, seorang imam diosesan dari Belanda. Paroki Maria Ratu Semesta Alam juga pernah dipimpin oleh seorang uskup, yaitu MGR Ishak Doerea, sebagai pastor parokinya. Gereja Maria Ratu Semesta Alam merupakan salah satu pusat kehidupan rohani umat Katolik di wilayah Keuskupan Sintang. Sejak didirikan pada 24 Agustus 1979, gereja ini telah menjadi saksi perjalanan panjang iman, pengabdian, dan pertumbuhan komunitas Katolik di daerah tersebut. Sebelum berdiri sebagai paroki mandiri, komunitas Katolik di Sungai Durian merupakan bagian dari Paroki Kristus Raja Katedral Sintang selama puluhan tahun. Umat di lingkungan Sungai Durian dikenal sebagai kring atau lingkungan. Setiap minggu, seorang pastor rutin mengadakan misa khusus bagi umat di lingkungan ini. Selain gereja utama, paroki ini juga memiliki beberapa stasi dan kapel, seperti Kapel Santo Yohanes Paulus II,
Kapel Santo Yohanes di Stasi Nena, Kapel Santo Adrianus di Stasi Sungai Mawang, dan Kapel Santo Adrianus di Stasi Sungai Putih. Fasilitas pastoran yang semula terpisah dan sudah tua akhirnya direlokasi dan dibangun ulang pada tahun 2007 di Komplek Wisma Yerusalem, yang kini menjadi bagian dari SMP Pancastia II. Daftar pastor yang pernah bertugas di Paroki Maria Ratu Semesta Alam mencerminkan keberagaman dan kesinambungan pelayanan pastoral, mulai dari RP Yohanes Hubertus Regindres pada tahun 1970 sampai 1986, hingga Pastor Antonius Isnandi Wibowo yang menjabat sejak sampai tahun 2025. Dedikasi gereja ini kepada Maria sebagai Ratu Semesta Alam memiliki makna teologis dan spiritual yang mendalam bagi umat Katolik. Gelar Ratu Semesta Alam bagi Maria berakar pada keyakinan bahwa Maria sebagai Bunda Kristus yang adalah Raja atas surga dan bumi juga layak dihormati sebagai Ratu. Dalam tradisi Katolik, gelar ini ditegaskan dalam Litani Maria dan dirayakan setiap 22 Agustus sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Nah, menurut Katekismus Gereja Katolik, Maria diangkat ke surga dan dimuliakan sebagai Ratu agar semakin menyerupai putranya, Kristus yang adalah Raja segala Raja. Gelar ini juga menegaskan peran Maria dalam sejarah keselamatan, sebagai ibu yang melahirkan dan mendampingi Sang Penebus, serta menjadi perantara rahmat bagi umat manusia. Sebagai lembaga keagamaan, Paroki Maria Ratu Semesta Alam tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pelayanan sosial, pendidikan, dan komunikasi bagi umat. Dengan perkembangan teknologi informasi, paroki dihadapkan pada tantangan untuk terus memperbarui cara berkomunikasi dan melayani kebutuhan jemaat secara efektif dan efisien. Nah, selain fungsi keagamaan, Gereja Maria Ratu Semesta Alam juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya umat Katolik di Sintang. Keunikan gereja ini terlihat dari ornamen dan motif bangunan yang menggabungkan unsur budaya Dayak dan Tionghoa, mencerminkan keragaman etnis dan budaya masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bagaimana gereja menjadi ruang inklusif yang menghormati keberagaman lokal. Nah, sebagai bagian dari Keuskupan Sintang, sejarah Maria Ratu Semesta Alam juga terkait erat dengan dinamika keuskupan dan hubungan dengan paroki-paroki lain, termasuk Paroki Kristus Raja sebagai paroki induk dan paroki-paroki hasil pemekaran lain di wilayah Sintang. Hubungan ini untuk memahami posisi strategis Maria Ratu Semesta Alam dalam jaringan pelayanan pastoral di Keuskupan. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah Gereja Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang. Saya menyadari bahwa penjelasan saya masih sangat jauh dari kata sempurna. Karena itu saya berharap apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi yang mendengarkannya untuk memahami sejarah dan peran Gereja Maria Ratu Semesta Alam di Sungai Durian Sintang. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam.